Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi bertemu dalam pembelajaran informatika atau KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Tetapi kali ini pembelajarannya spesial karena Pak Sul ditemani oleh teman yang sangat istimewa. Kepada beliau nanti kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Barnabas Abdillah, dipanggil Pak Bas ya, dari SMP 1 Kloso. Alhamdulillah di hari yang spesial ini, waktu yang istimewa, saya akan menemani Pak Samsul Huda bersama belajar menjadi supervisor ya, saling kolaborasi, saling membantu bagaimana pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini berlangsung dengan baik. Terima kasih. Silakan Pak Bas. Oke. Kena ya, oke. Lo Kak. Oke, baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar tentang kualitas data dalam kecerdasan artifisial. Okay? Yang akan disampaikan Pak Sul sampaikan di kelas 9B SMPN 2 Pelandaan. Sebelum itu Pak Sul akan melakukan absensi agar mengetahui mana yang hadir dan mana yang tidak hadir. Aditya, Azidan, mohon maaf, Adam Cakra, Aditya, Alfia, Anin kemana Anin? Anin, oh ya, sudah izin untuk keperluan Maulid Nabi. Reno, Ayu Dwi, Ayu Setiawati, oh Banjari, Bima. Langsung saja yang terakhir Zola Putra. Oke, absen sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan kesepakatan kelas. Masuk dan keluar kelas harus tepat waktu. Keluar kelas saat pembelajaran harus atas izin guru, bekerja sama dalam kelompok diskusi, menghargai orang lain yang berbicara, dan berperilaku yang sopan. Oke, next. Kita lakukan asesmen diagnostik dulu. Kelas 9B, apa yang kalian ketahui tentang data? Pernah mendengar data? Mendengar saja? Pernah. Apa, Bill, data? Sepengetahuan kamu? Informasi. Ada yang lain, Ragil? Catherine, boten. Data adalah informasi. Enggak apa-apa, semuanya bebas berpendapat. Kemudian, pernahkah kalian mendengar tentang kecerdasan artifisial atau AI? Pernah. Apa yang ada di bayanganmu kalau mendengar kata AI? Angkat tangan. Apa L? Zola? Gak tahu, gak apa-apa, tahu gak tahu tidak apa-apa. Ini hanya Pak Sul melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Oke. Selanjutnya, coba lihat gambar ini. Gambar ini gambar siapa? Siapa, Bim? Kim Jong Un. Yang ini presiden Cina. Siapa? Xi Jinping. Ya, Tim ya, oke. Yang ini presiden Rusia. Menurut dirimu, menurut kalian, ini gambar benar atau salah? Realistis atau tidak?
Kenapa kok dinamakan, kenapa kamu katakan tidak realistis? Kayaknya nggak mungkin, ya, nggak mungkin kalau Pak Kim Jong Un ini memanggul apa namanya kayu di dalam hutan, terus orang lain bekerja sama dengan Pak Putin dan Pak Xi Jinping, karena mereka bertiga adalah orang-orang besar di negaranya masing-masing. Ini adalah gambar dari buatan AI atau Artificial Intelligence. Jadi, oke, lanjut dulu. Gambar kedua, gambar siapa ini? Gambar siapa? Cewek-cewek 9B. Ini sedang berada di Bali. Alhamdulillah sudah sampai Bali, ya. Sudah ada di Bali dan ini ada upacara di Bali. Upacara pembakaran jenazah itu loh, apa namanya? Ngaben. Ini Pak Sul ambil ketika Harla Sepanda. Lah, terus dimasukkan ke dalam AI, kemudian muncul background seperti ini. Tinggal memasukkan prompt. Lah, itu namanya kita memanfaatkan kecerdasan artifisial. Oke. Ini kelas 9B. Ayo. Terus, lanjut. Nah, ini juga Pak Sul ambil dari gambar yang tadi. Menurut kalian, gambar ini asli atau palsu? Yeay. Ini tadi gambarnya siapa? Siapa ini tadi? Ini loh, nggak tahu. Ferdio, cuma mukanya berubah karena prom yang dimasukkan. Ini gambar siapa tadi? Adit. Ya, ini sudah persis iki. Siapa iki? Ya, ini jelas ini Reno. Yang ini David ini. Ya, cuma mukanya berubah. Ini tuh David. Lah, yang ini jelas ini. Adam. Tidak berubah, Adam. Ini itu ini loh, Alfiano, tapi berubah. Oke, gambar-gambar yang kamu ketahui tadi adalah murni dari buatan AI. Paham, Ren? Murni buatan AI. Next, apersepsi pertanyaan pemantik atau mindful learning. Gambar apa, Reno? Robot. Coba bayangkan jika kalian memiliki robot yang bisa melakukan pekerjaan rumah. Apa yang kalian harapkan kalau memiliki robot? Bima, kalau kamu memiliki robot, apa yang kamu harapkan, Bim? Buatan semerap. Ada yang tahu jika memiliki robot mau diapakan robotnya? Membersihkan rumah, membantu pekerjaan rumah, ngepel, nyapu, dan lain-lain. Oke. Apa yang membuat robot itu bisa bekerja dengan baik atau melakukan kesalahan? Apa yang membuat robot itu bisa bekerja? Karena ada sistem informasi, ada data yang masuk. Lah, pernahkah kalian menemukan informasi di internet bagaimana yang ternyata tidak benar dan tidak lengkap, seperti gambar tadi? Bagaimana perasaan kalian melihat gambar-gambar yang tidak benar atau informasi yang tidak benar atau informasi yang hoax? Apa perasaanmu? Nah, nanti kita jawab bersama-sama. Sebelum itu kita Pak Sul bacakan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan kualitas data dalam kecerdasan artifisial tingkat dasar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Sampean mampu menjelaskan kualitas data dalam kecerdasan artifisial tingkat dasar. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Kalau Pak Sul bilang siapa kita, jawabannya Spanda Jaya. Spanda Jaya jawabannya bisa. Oke. Coba G. Siapa kita? Spanda Jaya. Spanda Jaya bisa. Sangat bisa. Tangannya sambil mengepal, tunjukkan semangatmu. Siap? Siapa kita? Spanda Jaya. Spanda Jaya. Bisa, sangat bisa. Oke, lanjut. Sedikit pembahasan tentang data dan kecerdasan artifisial.
kecerdasan artifisial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun tahukah kalian bahwa di balik kecanggihan AI tersebut ada satu elemen yang sangat penting, sangat krusial dan sering luput dari perhatian, yaitu namanya data. Gambar bisa berubah karena ada data yang dimasukkan atau ada data yang sudah tersedia di Google. Data ibarat makanan bagi AI. Tanpa data yang memadai dan berkualitas, AI tidak akan bisa belajar, berkembang, apalagi mengambil keputusan yang tepat. Next. Apa itu data? Apa itu kualitas data? Kualitas data mengacu pada seberapa baik, bersih, dan akuratnya sebuah data untuk tujuan tertentu. Dalam konteks AI, data berkualitas tinggi berarti data tersebut, Bima tolong dibaca ini Bima, lengkap, artinya tidak ada bagian yang hilang. Kansa ini akurat, benar dan bebas kesalahan, konsisten, ragil, relevan, Eli, dan tepat waktu, Adam. Terus memastikan kualitas data adalah langkah awal yang paling penting dalam mengembangkan AI yang andal dan bermanfaat. Oke, itu pengertiannya. Sekarang perhatikan video berikut, kita skip saja. Kegiatan kita hari ini, Pak Sol sudah membagi beberapa kelompok yang kita bagi, sudah kita selesaikan pembagian pada presentasi pada pertemuan lalu. Setelah itu, Pak Sol nanti akan memberikan kalian kartu kasus ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian diskusi. Ini sudah Pak Sul sediakan Chromebook, disediakan sekolah, ada akses internetnya. Silakan dicari apa jawaban yang paling realistis menurut kamu di di Chromebook ini. Boleh memanfaatkan AI apapun sebagai sumber belajar, boleh Gemini, boleh ChatGPT, boleh yang lain untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada. Setelah itu nanti salah satu perwakilan kelompok akan melakukan presentasi, terus kemudian kita tanya jawab seperti yang sudah Pak Sul bagi. Ini satu kelompok satu membahas kasus satu ya, membahas kasus satu. Ini kelompoknya Adam membahas kasus 3 Dam. Putar di sini Dam. Nah, kelompokan. Satu kelompok Gil, putar. Nah, jadi satu. Itu mati tak Gil. Ya ini saja ya. Pura-pura wis garap ngono ya, tapi wis ono iki. Beres. Saya tak pasang ini. Ini kelompokan. Nah, hadap ini. Ini kasus 3. Ini kasus 2. Nah, ya. Oke. Ini balik Zul. Ini kasus 2. Studi kasus 2. Alfiano studi kasus 2 dan Radit, satu kelompok ini saja. Ini satu kelompok ini ya, membahas studi kasus nomor 3. Baik, silakan didiskusikan dengan temanmu tentang studi kasus itu. Silakan memanfaatkan data dan kecerdasan artifisial yang sudah tersedia di dalam Chromebook atau di ChatGPT atau Gemini atau yang lain-lain. Pak Sul beri waktu 20 menit. Nah, 20 menit untuk membahas studi kasusnya. Sama jeda Per. Sudah Per. Oke. Silakan ini bergabung dengan kelompoknya. Nah, bergabung. Hah? Iya. Api utek laptop. Oke. Duh. Ini kembali Rene loh. Nah. Walaupun
internetnya nggak bisa din, wis ini hanya pura-pura untuk. Jadi sampean hati-hati ini, oke? Karo Pak Sul tak jelas nanti. Makanya saya tak takon ada premi aja Sul. Puteran. Ya. Hati-hati ini, terus Pak Sul jelas. Oke? Tajul lalu gol Sul. Ayo Rene fokus. Ya, ini menjelaskan kartu studi kasus 2 ya. Ini ada studi kasus. Sampean silakan memanfaatkan AI yang ada di Google atau Gemini atau ChatGPT untuk mencari jawaban ini. Setelah mencari jawaban, dipahami agar dapat menjadikan ilmu. Gitu nggih. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Begitu juga yang ini. Ini mendapat kartu kasus 3. Silakan ini dicari di AI atau memanfaatkan kualitas AI di Gemini atau ChatGPT. Setelah itu kalau sudah siap pakai presentasi. Siap? Silakan bekerja sama. Ini juga seperti itu, walaupun hanya kelompok 2 tapi nggak apa-apa. Ya Dit, membahas kartu kasus 2, jawabannya silakan dicari atau disari di sumber belajar yang memanfaatkan kecerdasan artifisial. Sudah bisa? Jeda per. Baik, waktu sudah habis untuk kita berdiskusi. Silakan dari kelompok studi kasus nomor 1, anggotanya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, Raden dan kawan-kawan. Studi kasus nomor 1. Mari kita simak penjelasan atau pemaparan dari presentasi kelompok studi kasus 1. Silakan, Raden. Masalah apa yang menjadi dalam kasus di atas? Masalah utamanya adalah ketidakakuratan data. Aplikasi memberikan ramalan yang salah karena mengambil data dari sumber yang tidak valid atau rusak. Hal ini mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang real. Ya, lanjut. Menurut kalian mengapa masalah itu bisa terjadi? Yang nomor 2. Baca, Cinta. Mengapa masalah itu terjadi? Masalah ini terjadi karena ada Oke, nomor 3 yang C. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oke, silakan diakhiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan bersama dengan Waalaikumsalam. Satu tangan untuk kelompok. Kita evaluasi bersama setelah presentasi apa yang dapat kita simpulkan. Hari ini kita sudah belajar tentang kualitas data dan bagaimana data yang bagus itu sangat penting untuk kecerdasan AI. Coba kalian bayangkan kalau data itu tidak akurat atau tidak lengkap, pasti akan banyak kesalahan. Sama halnya dengan data di kehidupan kita sehari-hari. Kalau datanya salah, otomatis inputnya juga salah. Atau pernahkah kalian mendaftar ke sekolah baru atau membuat kartu pelajar? Pasti kalian harus mengisi data, nama, nik, tanggal lahir, nama lengkap, alamat harus diisi secara benar. Kalau tidak benar bagaimana? Akan kesulitan di kemudian hari.
Sama seperti AI yang butuh data berkualitas, baik untuk bekerja dengan benar ataupun data yang akurat dan lengkap untuk berbagai keperluan. Jadi, mulai sekarang kita biasakan untuk selalu memberikan atau mencari informasi yang akurat, lengkap, dan benar. Karena data yang berkualitas itu sangat penting, baik untuk teknologi maupun untuk diri kita sendiri. Apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Bagaimana atau bagian mana yang paling sulit? Oke, ini pertanyaan untuk kalian. Apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Bagaimana, Dan? Bisa mempelajari tentang data, tentang kualitas AI. Benar. IST. Kepanjangan AI tadi apa? Artificial Intelligence. Bagian mana yang paling sulit? Yang paling angin bagian ketika tidak atau sumber datanya tidak tepat atau tidak valid. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa itu data dan kualitas data. Kemudian kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Yang Pak Sulkarti sudah menjelaskan bahwa gambar mulanya itu seperti ini. Nah, tapi ketika sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Gemini atau AI, itu menjadi gambar yang seperti kita lihat tadi, ya, seperti ini. Nah, ini itu dari AI semua. Jadi kalau kalian mau ke Bali atau ke candi apa, sekarang sudah bisa memasukkan prompt ke AI. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Di akhir pembelajaran marilah kita tutup dengan berdoa. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya? Saya